Kembali bersama saya dan Sinta Kamdani dalam DPS To The Point. Mbak Sinta, tadi kita bicara panjang lebar tentang pariwisata. Waktu itu juga Pak Jokowi bicara, gampang itu menaikkan jumlah wisatawan 2 kali lipat di sini. Pilihannya adalah cari yang dekat-dekat, Cina katanya. Pandangan Anda sendiri gimana? Ya, saya rasa Cina adalah pasar yang sangat besar buat Indonesia, terutama karena tidak hanya kedekatan, tapi kalau dilihat dari segi besarnya masyarakat Cina yang mau berpariwisata ke luar negeri, saya pikir ini adalah suatu kesempatan yang besar. Namun saya juga melihat bahwa di Indonesia inilah keunikannya, karena dengan kita memiliki penduduk yang sangat besar, berarti pangsa pasar kita juga bisa datang dari berbagai level, gitu ya. Jadi jelas kalau kita lihat mungkin dari Cina level tertentu, kalau dari Eropa levelnya berbeda. Ya, jadi saya pikir itu masing-masing bisa menjadi satu target buat kita di Indonesia gitu. Jadi tergantung di mana destinasi yang kita mau kembangkan. Ya, saya pikir Cina itu suatu market khusus. Kalau pendapat saya adalah memang promosi yang targeted to the Chinese ya, maksudnya Cina itu perlu ada. Kalau saya melihat sekarang banyak dari segi service industri, even dari segi akomodasi ya, kalau kita lihat perhotelan, banyak yang sekarang sudah mendevelop hotel khusus untuk turis-turis Cina. Kenapa? Karena mereka juga punya satu demand tertentu. Jadi Bang Don mesti lihat bahwa suatu pasar itu punya demand tersendiri gitu. Dan turis Cina terus terang punya demand itu gitu. Jadi kita memang pada saat kita develop produk kita juga mesti tahu nih siapa nih target market kita. Mbak Sinta, itu ini ada foto. Saya tidak tahu, kita butuh komentar Anda. Foto ini bisa kita lihat fotonya. Foto kampanye SOS Hoax. Kampanye tolak makan sirip hiu. Anda terjun ke situ? Ya? Ya, jadi saya kebetulan sudah menjadi anggota board WWF Indonesia sudah cukup lama ya. Jadi ini adalah salah satu kampanye WWF, dan kebetulan saya Kadin juga minta untuk juga menangani isu sustainable development, di mana isu lingkungan ada di dalamnya tentu saja. Jadi ini salah satu kampanye yang pada waktu itu saya dukung untuk WWF di WWF, karena WWF memiliki program ini. Jadi bagaimana kita bisa memberikan himbauan kepada restoran-restoran maupun hotel-hotel untuk tidak menyiapkan hidangan yang ada sirip ikan hiu. Anda juga menjadi 4 perempuan Indonesia paling berpengaruh. Jadi ada nama Siti Hartati Murdaya, ada nama Karen Agustiawan, lalu ada nama Sinta Wijaya, lalu ada Wendy Yap. Jadi itu sebuah reputasi yang menurut saya luar biasa. Lalu kemudian Anda juga suka bantu wirausaha untuk wanita ya. Itu ada, coba kita lihat gambarnya dan kita minta komentar Anda tentang ini. Nah, ini dia. Ya, jadi ini pada waktu ini kebetulan saya bersama teman-teman mendirikan namanya Global Entrepreneurship Program Indonesia. Dan ini pertama kali kita melaunch yang namanya Angel Investment Fund for Women. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya mengumpulkan teman-teman pebisnis perempuan yang sukses, dan kemudian kita create satu fund, di mana fund itu untuk diinvestasikan kepada UMKM maupun startup bisnis perempuan gitu. Jadi ini yang suatu upaya, karena kami melihat dari sektor kewirausahaan, selain daripada akses financing juga akses to marketnya, dan jelas mentoring ya. Apa yang membuat Anda punya komitmen besar tentang itu? Bang Don, saya percaya bahwa salah satu driver untuk ekonomi growth di Indonesia adalah peningkatan kewirausahaan atau entrepreneurship. Saat ini kita masih di bawah 2%, di bawah 2%. Dan masih jauh. Jadi kita masih panjang jalannya. Tapi upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Makanya kami dari dunia usaha merasa bahwa kita perlu mempunyai satu integrated program gitu loh. Bagaimana untuk pengembangan kewirausahaan. Karena ini adalah satu upaya bahwa pada akhirnya kalau kita mau mendorong ekonomi Indonesia tidak bisa hanya melalui penciptaan lapangan pekerjaan melalui apa yang ada sekarang gitu. Kita harus menciptakan lebih banyak kewirausahaan. Jadi saya tidak heran kalau kemudian Anda mendapatkan Asia Pacific Entrepreneurship Award. Jadi semua langkah Anda itu kemudian dihargai sedemikian rupa oleh dunia luar. Dan untuk Anda apa artinya itu?
Saya pertama kali waktu saya mendapatkan award itu, pemikiran saya adalah saya bangga jadi perempuan Indonesia yang bisa dapat penghargaan dari luar gitu. Buat saya itu suatu recognition bukan hanya buat saya pribadi, tapi buat perempuan-perempuan Indonesia. Kita ini siapa gitu, dari suatu negara Indonesia kita bisa mendapatkan satu recognition gitu. Jadi itu buat saya itu nomor satu itu. Jadi saya pada waktu saya menyampaikan terima kasih saya bilang ini sebenarnya penghargaan untuk semua perempuan Indonesia. Penghargaan untuk semua perempuan Indonesia, dan Anda sudah memperlihatkan Anda urus perusahaan, aktif di kegiatan Kamar Dagang dan Industri, Apindo, dan Anda menjalankan kegiatan sosial. Keluarga Anda, saya ada foto tentang keluarga Anda. Kita ingin dapat komentar Anda tentang ini. Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika melihat ini? Wow. Ini apa? Kenapa Anda tertawa melihat foto ini? Saya selalu bilang apapun yang terjadi keluarga saya kan jelas nomor satu. Nomor satu. Saya selalu melihat bahwa sukses di dalam berkarir apapun juga tidak ada artinya kalau kita gagal dalam rumah tangga. Lihat anak-anak. Ya, jadi saya sungguh bersyukur punya anak-anak yang tentu saja membanggakan saya, dan ini adalah salah satu aset buat saya yang nggak bisa dinilai dengan uang. Dan saya pikir apapun yang saya lakukan di dalam hidup saya, keluarga adalah menjadi base saya gitu, fondasi saya untuk saya bisa bergerak kemanapun juga. Anak Anda, apakah menginginkan anak Anda seperti Anda juga pada suatu saat? Saya pikir saya selalu melihat masing-masing anak itu punya keinginan sendiri-sendiri, dan kita harus memberikan kebebasan itu. Tidak ada yang perlu jadi seperti saya atau suami saya gitu. Masing-masing saya rasa punya ini sendiri. Bahwa tugas kita adalah membimbing dan membuka kesempatan sebanyak-banyaknya untuk mereka untuk bisa mendapatkan pengalaman gitu, menimba ilmu lah untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Mbak Sinta, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Pembicaraan yang kita anggap sudah berterus terang, walaupun ada cerita Anda mungkin akan menjadi Menteri Pariwisata, ada yang mengatakan jadi Menteri Perindustrian, kita tidak tahu. Tetapi kan saya hanya menyambung cerita yang ada di luar untuk dibawa ke sini. Nanti seperti apa jadinya kita semua tidak ada yang tahu. Terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih Bang Don. Pemirsa, sampai di sini DBS To The Point kali ini, dan kita akan jumpa lagi pada DBS To The Point episode berikutnya.